Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Menko tadi dari postur dan rancangan APBN 2025 berdasarkan proses politik yang tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR, di mana kita sudah menyampaikan PPKF, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah dibahas semenjak bulan Maret hingga bulan Juni, dan kemudian juga pembahasan internal di kabinet. Pertama, ada dua, yaitu kondisi ekonomi seperti biasa yang akan mempengaruhi dan oleh karena itu juga akan menentukan desain dari APBN itu sendiri dan bagaimana kinerja dari APBN yang kadang menjadi shock absorber, counter cyclical atau peredam shock maupun sebagai counter cyclical atau siklus dari perekonomian untuk bisa terus menjaga masyarakat dan perekonomian kita sehingga di tengah berbagai ketidakpastian, guncangan, Indonesia tetap bisa berjalan maju untuk mengejar cita-cita Indonesia emas. Dan kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok tidak hanya yang rentan, miskin, tapi juga bahkan kelompok kelas menengah. Teman-teman wartawan barangkali membayangkan bahwa kalau dari APBN hanya bansos, PKH, sembako, kemudian Kartu Indonesia Pintar, PBI yang dari tempatnya Kementerian Kesehatan untuk masyarakat agar mendapatkan akses jasa kesehatan. Namun itu bansos itu yang kuning dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok ini yang paling miskin itu adalah desil 1, 2, 3, 4. Meskipun kita lihat untuk bansos sembako juga dinikmati sampai desil 10. Kemudian tapi APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Subsidi dalam bentuk barang, yaitu artificially membuat harga menjadi lebih rendah, harga-harga untuk BBM, listrik, LPG. Dan kalau kita lihat yang biru muda itu adalah subsidi kompensasi memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya semua masyarakat, enggak yang miskin, yang menengah, dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang menjadi persoalan masalah sasaran. Ada lagi satu instrumen fiskal lain yang barangkali tidak familiar tapi sebetulnya penting, yaitu bahwa PPN yang dibebaskan. Jadi banyak masyarakat menganggap bahwa semua barang jasa itu kena PPN. Tapi sebetulnya di dalam undang-undang HPP sangat menjelaskan. Barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, transportasi itu tidak kena PPN. Jadi kalau membayangkan PPN kemarin 10 ke 11 dan di undang-undang HPP akan menjadi 12, itu barang-barang itu tidak terkena PPN. Jadi itu memproteksi dan kalau kita lihat yang biru tua di atas ini, mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas dalam hal ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat agar consumption itu tetap terjaga stabil tadi melalui daya beli, inflasi rendah, melalui job creation sehingga employment bertambah tadi dengan 21,3 juta selama 10 tahun terakhir dan 11,1 3 tahun terakhir. Plus kita memberikan bantalan melalui APBN dengan 3 moda, yaitu modal mengenai bansos, dari subsidi maupun dari PPN yang diberikan pembebasan. Tingkat kemiskinan menurun dengan berbagai intervensi polisi pemerintah termasuk kemiskinan ekstrim, nanti mungkin Pak Arso akan menyampaikan.